Memberikan studi kasus kepada kandidat. Nah, ini hal yang tidak kalah penting ya, karena percuma kalau mereka oke lah bisa teori ya dalam pertanyaan itu, tapi dalam hal studi kasus yang real gitu ya. Nah, itu kamu perlu nih ya memberikan studi kasus yang jelas ya. Setidaknya dalam studi kasus itu terdapat poin-poin ini. Yang pertama, latar belakang bisnis atau brand. Dan yang kedua adalah masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah hal yang sudah pernah dilakukan. Dan yang keempat adalah hasilnya. Nah, yang kelima, pertanyaan spesifik. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Sehingga sebaiknya kamu jangan kasih pertanyaan yang terlalu general. Contohnya seperti ini. Gimana caranya supaya bisnis kami viral? Apa latar belakangnya gitu ya? Kasih tahu lebih spesifik, oke? Viral itu juga sebenarnya ada faktor luck-nya gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya jaminan ya. Kalaupun perlu melontarkan pertanyaan ini, jadi kamu misalnya pengen ngetes nih, bisa viral nggak gitu ya? Boleh, mungkin boleh aja, tapi kasih konteks ya. Konteksnya apa nih? Kalau misalnya viral, oh masalah tadi ya. Sebenarnya balik lagi yang tadi ya. Makanya aku bilang jangan kasih pertanyaan yang general, karena nanti akan menghasilkan jawaban yang general juga. Kan kamu ingin spesifik gitu ya, ingin dia bagaimana solve problem. Nah ingat ya, solving problem, menghadapi sebuah masalah, menghadapi situasi kondisi itu gimana. Makanya berikan konteks ya, atau berikan background atau latar belakangnya, latar masalahnya itu apa. Yang kedua, gimana caranya mengembangkan akun sosmed. Ya yang gimana gitu loh. Kalau kamu ingin jawaban yang spesifik, ya kasih juga gitu ya, studi kasus yang spesifik pula ya. Growing akun itu ada macam-macam gitu ya. Ada yang bikin gimmick ini, gimmick itu ya. Ada yang pakai ads, ada yang pakai KOL, influencer, live, wah macam-macam gitu ya. Ada yang kerjasama ya, di take over sama take KOL, aduh macam-macam, banyak banget grow akunnya. Ada yang dia bikin akun media khusus sama akun jualan itu dipisahkan. Jadi ketika butuh exposure atau promosi tinggal di refer dari akun media ke akun, jadi sangat-sangat banyak gitu ya. Sehingga kasih konteks gitu ya. Oh industrinya ini, fashion, oh produknya ini, oh masalahnya ini. Sekarang yang dihadapi ini ya, tadi yang aku bilang, sampaikan poin-poinnya itu apa. Yang ketiga adalah gimana cara bisnis kami sukses di sosmed. Wah ini kurang absurd, apalagi gitu ya. Sukses itu, lah iya, sukses yang seperti apa gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh, dalam hidup kita gitu ya. Definisi sukses itu macam-macam loh. Ada yang 100 juta udah sukses, ada yang dapat mungkin 1 M udah sukses, ada yang dia mungkin bukan uang ya, tapi punya rumah mewah, itu sudah sukses. Ada yang mungkin lebih ke karirnya, itu sudah sukses. Ada yang mungkin dia punya 2 anak yang berbakti, itu bisa dikategorikan sukses. Jadi sukses yang seperti apa? Atau mungkin ada yang jalan-jalan, traveling kemana-mana ya, sebulan tuh mungkin bisa 20 kali traveling. Nah, itu sudah dikategorikan sukses. Nah, jadi sukses orang itu bisa macam-macam, termasuk sosmed gitu ya. Suksesnya itu apa? Nah, apakah lebih ke awareness, lebih ke sukses dalam artian engage-nya itu benar-benar engage, atau conversion, atau yang seperti apa gitu ya. Nah, ini sedikit saran ya, jangan berikan larangan ya, bagaimana dia memberikan solusi kepada masalah yang kamu berikan ya. Karena siapa tahu ada hal yang selama ini menjadi blind spot kita. Contoh yang paling sering, jangan pakai endorsement ya, karena endorsement itu bukan strategi. Nah, kata siapa? Endorsement itu juga strategi. Lah, tapi kan kita bayar influencer aja udah gampang auto sukses. Kata siapa? Ada loh yang boncos. Ada juga. Artinya apa? Endorsement itu juga nggak bisa ngasal. Nah, tinggal gini aja. Aku tahu sih ya, maksud kamu itu endorsement. Itu jadikan jalan pintas sebagai si kandidatnya. Kamu gali aja endorsement yang bagaimana ya. Endorsement yang campaign message-nya itu apa? Endorsement yang budget alokasinya itu lebih ke mana? Nano, mikro, makro, dan itu yang spesifiknya itu yang kemana dan kenapa milih itu. Nah itu oke gitu ya. Jadi kamu gali-gali lagi gitu ya. Atau mungkin ads gitu ya. Kata siapa ads jaminan sukses? Banyak loh yang boncos juga. Nah jadi kamu tanyakan, oh menurut kamu ini kita perlu ads ya? Oke, ini ads yang seperti apa? Message-nya harus bagaimana gitu ya? Alokasinya, budgetnya kira-kira itu seberapa gitu ya? Format konten ads-nya apa? Nah, apa yang perlu kita siapkan saat ads? Nah, itu yang sebaiknya ditanyakan. Jadi jangan melarang mentang-mentang paid media itu membayar kemudian ada hasil dianggapnya sesuatu yang instan. Enggak juga ya. Ads itu ada yang boncos, endorsement ada juga yang boncos ya. Jadi dua-duanya ini jangan dilarang gitu ya. Udah bebasin aja selama mereka bisa menjelaskan spesifik. Oke? Jadi kuncinya itu ya, jangan dilarang tapi gali lebih spesifik.